Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang mana telah memberikan nikmat, terutama nikmat Islam, sehat, sehingga saya bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, semoga kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Imam Mutasim MSOS, dan yang saya banggakan rekan-rekan atau teman-teman seperjuangan, semoga ada lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Pepep Awalipudin selaku moderator dan ditemani oleh pemateri yaitu Muhammad Saifullah Rohman. Jangankan diejek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah Rohman. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi massa. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang komunikasi massa. Sebelum kita masuk ke dalam materi komunikasi massa, kita ketahui dulu pengertiannya dulu dari komunikasi massa. Komunikasi massa ini diadopsi dari istilah bahasa Inggris yaitu mass communication. Ini sebagai pendekatan dari mass media communication, yang artinya komunikasi yang menggunakan media massa. Nah, komunikasi massa atau mass communication ini merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan berbagai media sebagai saluran komunikasi tersebut. Nah, untuk media yang digunakan pun beragam, mulai dari media audio visual dan media luar ruang. Itu dari segi saluran atau media yang digunakan untuk komunikasi massa. Secara bahasa pula, komunikasi massa ini merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan di media massa. Apabila dilihat secara lebih terperinci, maka pengertian komunikasi massa ini menurut bahasa adalah komunikasi penyampaian pesan, dan media yaitu saluran atau sarana menyampaikan pesan, dan massa adalah orang banyak atau orang publik. Itu. Dan bisa kita lihat di sini ada pengertian komunikasi massa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Atau dalam bahasa Inggris ini, mass communication is message communicated through a mass medium to a large number of people. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Itu yang pertama menurut Bittner. Dan yang kedua menurut Meletsky, komunikasi massa ini bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung ataupun satu arah pada publik yang tersebar. Dan yang ketiga yang saya paparkan di sini menurut Fredson,
Komunikasi massa dialamatkan kepada sejumlah populasi dari berbagai kelompok dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau sebagian populasi khusus. Materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur komunikasi massa. Di sini ada 4 unsur komunikasi massa, yaitu unsur WHO, sumber atau komunikator. Yang kedua, unsur saisuat atau pesan komunikasi yang dapat diproduksi dalam jumlah cukup banyak. Yang ketiga, unsur in which channel atau dalam bahasa Indonesia mungkin saluran atau media. Yang keempat, unsur to whom, berarti penerima atau audiens sebagai pendengar. Nah, yang pertama ada unsur WHO atau sumber atau komunikator. Unsur WHO ini adalah sumber utama dalam komunikasi massa. Sumber utama dalam komunikasi massa di sini adalah lembaga atau organisasi atau orang yang bekerja dengan fasilitas lembaga atau organisasi. Nah, dan yang dimaksud dengan lembaga dalam hal ini adalah perusahaan surat kabar, stasiun radio, televisi, majalah, dan sebagainya. Mungkin itu WHO, unsur WHO secara singkatnya. Dan yang kedua ada unsur saisuat. Berarti di sini unsur saisuat atau pesan ini adalah pesan-pesan komunikasi massa dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar dan dapat menjangkau audiens yang sangat banyak. Dan pesan-pesan ini berupa berita, pendapat, lagu, bahkan iklan dan sebagainya. Charles Wright 1977 ini memberikan karakteristik pesan-pesan komunikasi, yaitu ada publicly. Publicly ini adalah pesan-pesan komunikasi massa yang pada umumnya tidak ditujukan kepada orang perorangan secara eksklusif, melainkan bersifat terbuka untuk umum atau publik. Yang kedua itu ada rapid. Pesan-pesan komunikasi massa ini dirancang untuk mencapai audiens yang luas dan waktu yang singkat serta simultan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Charles Wright juga menyatakan di sini ada transient atau transient ini pesan-pesan komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan segera, dikonsumsi sekali pakai dan bukan untuk tujuan yang bersifat permanen, seperti itu. Pada umumnya pesan komunikasi massa cenderung dirancang secara timely, superficial, dan kadang-kadang bersifat sensasional, seperti itu. Dan yang ketiga ada unsur in which channel atau saluran atau media. Unsur ini menyangkut semua peralatan yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan-pesan komunikasi massa. Media yang mempunyai kemampuan tersebut adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, dan sebagainya. Yang terakhir ada unsur to whom atau penerima atau juga khalayak atau audien, mungkin ya bisa. Penerima pesan ini, penerima pesan-pesan komunikasi massa ini biasanya disebut audien atau khalayak. Orang yang membaca surat kabar, mendengarkan radio, menonton televisi, browsing internet juga itu termasuk kepada unsur yang keempat ini. Dan menurut Charles Wright lagi dalam hal ini beliau menjelaskan lagi
masa audien ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, large, large yaitu penerima pesan komunikasi massa berjumlah banyak. Nah, ini merupakan individu-individu yang tersebar dalam berbagai lokasi. Yang kedua, heterogen. Nah, heterogen ini yaitu penerima pesan komunikasi massa terdiri dari lapisan masyarakat beragam. Dalam hal ini pekerjaan, umur, jenis kelamin, agama, etnis dan sebagainya. Dan yang terakhir, anonim, yaitu anggota-anggota dari mass audien umumnya tidak saling mengenal secara pribadi dengan komunikatornya. Nah, saya sedikit tambahkan dari PowerPoint yang ditulis tadi itu hanya 4 unsur. Saya tambahkan. Ada lagi yang kelima, with, what, effect. Jadi dampak. Dampak ini adalah berarti dampak dalam hal ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri audien sebagai akibat dari keterpaan pesan-pesan media. David Berlo mengklasifikasikan dampak atau perubahan ini ke dalam 3 kategori, yaitu apa aja? Yaitu perubahan dalam ranah pengetahuan, terus sikap dan perilaku nyata. Perubahan ini biasanya berlangsung secara berurutan. Di PowerPoint ada pesan serempak. Pesan serempak ini komunikasi massa selalu memiliki komunikan yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan komunikasi jenis lainnya. Nah, hal itulah yang merupakan salah satu kelebihan dari komunikasi massa. Ada juga komunikasi terlembaga. Ini menjadi ciri utama pada komunikasi massa adalah komunikatornya. Menjadi ciri utama dari komunikasi terlembaga ini. Terus ada pesan bersifat umum. Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang bersifat terbuka. Dan juga yang terakhir, komunikan anonim. Sudah tadi dijelaskan sebelumnya, cuma saya cut di PowerPoint. Jadi anonim ini adalah pembaca atau penerima pesan yang tidak ada dan tidak tahu siapa dan di mananya. Seperti itu. Adapun yang terakhir, contoh media massa. Yang pertama ada newspaper atau koran. Koran ini suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya murah yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Yang kedua ada televisi. Contoh kedua ini, televisi ini adalah salah satu media publik yang memiliki 3 fungsi sebagai alat komunikasi massa. Tuh. 3 fungsi ini kan ada suara, kita bisa didengar, ada juga layar yang bisa kita lihat, tuh. Dan yang lainnya juga lah. Dan yang ketiga, saya mengambil contoh juga smartphone atau telepon seluler pintar yang dilengkapi dengan fitur-fitur mutakhir dan berkemampuan tinggi layaknya sebuah komputer. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya yang bisa saya sampaikan secara singkat. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang masih kurang jelas. Mungkin ini terbuka, bisa ditanyakan nanti di kolom komentar. Seperti itu. Selebihnya saya kurang maaf atas apa yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.
ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator yang membawa atau mengantarkan acara ini. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materi tentang komunikasi massa. Untuk kesimpulan yaitu, jadi komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada banyak publik, atau organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu diinformasikan ini akan mereka hadirkan serentak pada luas yang beragam. Dan komunikasi massa menurut Melvin Devler dan Sandra terbentuk dari 5, yaitu yang pertama ada zaman tanda dan isyarat, yang kedua yaitu zaman bahasa lisan, yang ketiga zaman bahasa tulisan, yang keempat zaman komunikasi massa. Serta komunikasi massa memiliki karakter dan ciri yang unik dari jenis komunikasi yang lain. Mungkin sekian kesimpulan dari materi tentang komunikasi massa. Alhamdulillah, acara pertama sampai akhir sudah selesai. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.